Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kezia Huminsa Ulina dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2022 dengan NIM akhir 037. Hari ini kita akan membahas cara menghubungkan VFD ke motor 3 fasa, mengatur sambungan motor, serta melakukan uji putaran dan pengaturan kecepatan menggunakan inverter. Pertama, apakah kalian tahu motor ini merupakan konfigurasi star atau delta? Coba dilihat. Pertama, buka kotak terminal motor. Pastikan terlihat 6 terminal, yaitu U1, V1, W1, U2, V2, dan W2. Lalu, kita dapat melihat di penutup box sudah tersedia diagram koneksinya yang merupakan sambungan delta. Jadi lihat, berikut sambungannya. Nanti kabel akan pergi langsung ke VFD. Hubungkan terminal output VFD yaitu UVW ke motor dengan U dari inverter ke U1 motor, V dari inverter ke V1 motor, lalu W dari inverter W1 motor. Sambungkan power input ke VFD. Jika VFD single phase, gunakan L dan N. Jika VFD 3 phase, sambungkan ke RST. Jangan lupa sambungkan juga kabel grounding ke body VFD. Ini adalah pengujian inverter ke motor 3 fasa. Sekarang motor kita nyalakan dengan menekan tombol run. Frekuensi masih 0 Hz. Lalu saya putarkan potensiometer, terlihat nilai frekuensinya naik ke 60 Hz. Putaran motor jadi lebih cepat karena 60 Hz adalah kecepatan penuh pada motor ini. Kalau kita tekan stop, motor melambat dan berhenti. Kalau kita ubah arah ke reverse dan tekan run lagi, motor akan berputar balik arah. Kalau kita tekan forward, maka motor akan searah dengan jarum jam. Di sini, jika kita menyetel frekuensinya sampai 60 Hz, dia akan mulai memutar motor, lalu sampai 60 Hz dia akan berhenti. Berikut adalah uji coba VFD dengan mengirim data start, stop, forward, reverse, dan dengan frekuensi 10 sampai 65 Hz. Berikut penjelasan skrip dari VFD ini. Pertama, kita import SYS dan import serial untuk membaca argumen dari terminal dan dari PI serial untuk komunikasi dengan perangkat serial seperti VFD via USB to serial. Di bawah sini merupakan perintah dari VFD ke Modbus ASCII dalam format hex string. Pertama kita ada start, stop, forward, reverse, dan tiap frekuensi yang diinginkan. Di sini perintahnya itu semisal ada karakter 3, kita menggunakan sesuai protokol Modbus ASCII, di mana 3A itu karakter, 3031 slave address, lalu 3036 sebagai function code, lalu 32, 30, 30, 30 sebagai register 2000, terus ya di situ kita bisa menggunakan sebagai perintah start, stop, reverse, forward, dan mengubah tiap frekuensi. Setelah itu kita send command, yaitu untuk mengirim satu perintah tertentu ke VFD. Pertama, dengan if, itu sebuah validasi. Kalau perintah tidak ada, kita tampilkan daftar yang tersedia. Ubah dari hex ke string by array, byte array. Jadi dari angka-angka yang tadi 3A, 30, bla bla bla, diubah jadi list byte, yaitu 0 kali 3A, 0 kali 30, agar bisa dikirim via serial. Lalu kita membuka konfigurasi serial kita.
Saya menggunakan port COM4, tapi kalian harus melihat dulu di device manager di COM port apa COM yang digunakan. Saya menggunakan baud rate 9600 dengan byte size serial 7 bits, parity serial parity even, stop bit serial stop bits 1, lalu timeoutnya 1. Lalu kirim dan baca respon. Mencoba membaca respon hingga 128 byte. Lalu setelah itu kita dapat menutup port serial. Menutup port serial, lalu kita dapat mengeksekusi program. Jadi cara menjalankannya itu kita mengirim perintah, contohnya frekuensi _30 Hz di terminal. Ini sebagai contoh. Di sini ada terminal. Lalu kita ubah ke command prompt. Terus kita kirim frekuensi 60 Hz contohnya. Tapi karena sekarang lagi tidak connect dengan VFD, jadi tidak bisa ya programnya. Berikut membuat kontrol panel VFD dengan custom frekuensi. Berikut merupakan codingan untuk panel GUI. Jadi untuk strukturnya itu kita inisialisasi dulu serial, input frekuensi manual plus slider, lalu kalkulasi LRC, lalu bentuk frame modbus ASCII, lalu kirim ke VFD plus baca respon, lalu tampilkan TX dan RX di GUI. Fungsi utamanya itu kita menghitung LRC dengan def calculate LRC. Def calculate LRC. Lalu kita mengambil dari entry atau slider dan mengubah frekuensi float jadi nilai integer dalam 0.01 Hz. Contohnya kalau misalnya kita mau 10,5 Hz dijadikan 1,050 dijadikan 0 kali 041A dan membentuk frame ASCII. Dimana di sini itu ada 01 sebagai slave address,
06 function write single register, 2001 register untuk frekuensi, 041A sebagai nilai, contohnya 10,5 Hz. Lalu mengirim VFD via SerWrite dan baca respon dan ditampilkan di label. Untuk update slider value-nya, itu kita menyesuaikan nilai entry saat slider digeser dan mengirim nilai otomatis. Untuk GUI layout-nya, GUI setup, itu adanya label dan entry untuk frekuensi manual, tombol kirim frekuensi, slider 0 sampai 150, lalu label teks untuk menampilkan hasil pengiriman TX per RX. Program ini akan menghitung nilai LRC secara otomatis, membentuk frame ASCII lengkap, dan mengirimkannya melalui kabel serial USB ke inverter. Respon dari inverter juga langsung ditampilkan di layar agar kita tidak memverifikasi bahwa perintah diterima, agar kita bisa memverifikasi bahwa perintah diterima dengan benar. Jangan lupa set COM-nya sama seperti program sebelumnya. Saya menggunakan COM 4. Terakhir, kita akan membuat kontrol panel touchless yang bisa mengubah frekuensi sesuai dengan jari tangan kita, pergi ke kiri dan kanan, lalu cara forward, reverse dengan hanya menggerakkan tangan kita di layar dan menggunakan CV2. Berikut merupakan program untuk sistem kontrol motor VFD tanpa sentuhan atau touchless. Jadi pertama yang dibutuhkan itu computer vision atau media pipe, lalu ini CV2 dan semua yang ada di sini, serial dan time. Pertama itu kita set COM-nya dulu. Jadi kita membuka koneksi serial ke VFD melalui COM 4, lalu menggunakan Modbus ASCII 7E1, menggunakan media pipe untuk pendeteksi tangan. Lalu fungsi kirim frame ke VFD, ini mengirim perintah ASCII ke VFD, seperti start, stop, dan lainnya. Lalu mengubah Hertz ke register format, menyusun frame ASCII, lalu mengirim ke VFD via serial. Setelah itu, kita menggunakan media pipe setup plus kamera, menggunakan hands dan CV2 untuk mendeteksi tangan secara real time dari webcam. Lalu, cara membuat slider virtual untuk kontrol frekuensinya menggunakan CV2 rectangle dan CV2 put text yang menampilkan kotak slider di layar. Jika jari telunjuk masuk ke kotak, nilai X diubah ke frekuensi 0 sampai 150 Hz, mengirim nilai frekuensi jika berubah. Lalu ada juga gesture control. Di sini itu frame-nya sesuai data kita. Lalu ada gesture jempol. Jempol naik sebagai start, kalau jempol turun sebagai stop.
Kalau telunjuk kiri itu forward, kalau telunjuk kanan itu reverse. Lalu frekuensi hanya dikirim setiap 3 detik. Lalu visualisasilah kamera dan statusnya, seperti motor running dan menampilkan status motor di layar. Sehingga tampilan outputnya adanya kamera yang menunjukkan tangan, slider muncul di layar, frekuensi muncul saat jari menyentuh slider, lalu status motor running atau stop, dan arah forward atau reverse. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. See you guys soon.